Oke, kita mulai lagi. Tadi apa namanya sudah record ternyata tidak bisa share screen. Kita mulai ulang. Pada kali ini kita akan share screen dulu. Kita akan membahas terkait review dari investigasi kontak. Ya, oke, kita ke halaman muka dulu. Baik teman-teman sekalian, untuk review itu yang biasa kita lakukan di kantor itu kan menggunakan dua alat. Yang pertama SITK, aplikasi kita. Kemudian yang kedua adalah bukti fisik yang dikumpulkan kader. Kemudian kita filter by puskesmas, kita cek berapa IK dan berapa kontak yang sudah diinput, gitu ya, berdasarkan fisik itu. Untuk membedakan, seandainya bisa jadi mungkin di SITK di fisiknya ada 5, ternyata di SITK-nya ada 3. Nah, contoh misal di Sedayu ada 5 laporan kader, harusnya masuk puskesmas Sedayu. Ketika kita filter ternyata hanya ada 3. Nah, itu kenapa? Kita cross-check kembali kepada bukti fisik, apakah dua ini merupakan rujukan dari rumah sakit, DPM atau apapun. Nah, kalau ternyata memang bisa diinput dan teman-teman merasa input, kok ternyata tidak muncul, nah berarti bisa jadi salah input teman-teman yang di apa namanya di bawahnya pasien kesnya itu ya. Nah, ini yang perlu di cross check kembali. Dan kok ternyata duanya ini memang bermasalah, maka sudah ketemu problemnya. Nah, kalau yang pertama tadi, maka kita perlu cari di mana inputannya dan bagaimana. Kemudian kita rubah. Nah, mulai yang pertama kita akan coba dari awal ya. Masuk ke modul rumah investigasi rumah tangga, kita list. Oke, ini semester 2 kita cek ada berapa IK. Ada 166. Ini sudah kita filter. Coba kita filter kembali di bulan November, karena kita koreksi bulan November ya, maka kita perlu cek kembali bulan November. Kita isi yang Jawa Timur, kabupatennya kita pilih Kabupaten Gresik, verifikasi yang sudah, karena yang belum coba kita tidak anggap. Tinggal nanti kita koreksi apakah dari teman-teman yang input ada yang belum diverifikasi atau belum, atau sudah semua. Kalau belum, maka perlu kita cek kembali dari sini. Nah, ini pasien case bisa dipilih per puskesmas, karena dalam ini ada contoh pembuatan video, maka kita coba global gitu ya. Filter sudah muncul 166. Selanjutnya kita pilih ekspor untuk menarik data supaya bentuk Excel. Tuh. Pilih yang export style. Kalau proses indeks ini, teman-teman akan mengambil hanya indeks saja. Tapi kalau detail, maka semuanya. Setelah selesai semua, hijaunya sudah terpenuhi, ada 100% di sini. Pilih download Excel XLSX. Jangan yang ini ya, tapi yang ada X-nya belakang. Pilih OK, kemudian keep, sampai bisa download. Nah, akan muncul begini. Oke, tadi sudah di, nah ini kita sudah ambil. Data hasil download tadi setelah kita buka ada di sini. Nah, cara melakukan review bagaimana? Kita lakukan review kolom per kolom. Ini per ini, per ini, per ini, gitu ya. Mana yang memungkinkan titik rawan. Nah, kita mulai dari kita cek indeksnya dulu. Caranya di kolom keempat kita pilih, kita blok, kemudian pilih filter, filter ini. Nah, kita pilih yang kita hilangkan yang blank.
Oke, sudah. Nah, kita cek satu persatu. Ada berapa inputan di sini? Kita Ctrl Shift, arah bawah. Kita cek di sini ada 166. Di sini juga 166. Berarti ada 166 indeks yang sudah di input sama teman-teman. Nah, setelah itu kita cek di sini tanggalnya, tanggal laporannya. Oh, ini tidak ada yang salah karena 11 semua. Oke. Sumbernya kadang ada yang kosong. Nah, kalau yang kosong di sini akan tertulis blank. Ini sudah terisi semua. Fashion case juga sama, harus terisi semua. Tahun, indeks. Nah, ini kalau ada 2023, maka konsekuensinya harus ada penghapusan berpengaruh pada semuanya. Ya, maka jangan untuk teman-teman jangan sampai ada yang indeksnya 2023 atau indeks kambuh, segera saja dilaporkan dalam grup. Semester aman, ID aman. Nah, yang mungkin selanjutnya adalah kadang ini jenis kelaminnya ada yang blank. Seperti semua, usianya juga begitu, ada yang blank, ada yang apa namanya, angka yang tidak jelas. Alamat, terus kemudian kecamatan. Nah, kecamatan kita cari yang blank. Tadi ya, video saya pertama tadi ada yang blank. Sekarang sudah terpenuhi karena sudah mulai proses edit. Ini sudah aman semua. Selanjutnya kita kembalikan filternya ke from, dihapus filternya sehingga muncul ke setelan awal. Nah, tahap yang kedua adalah kita cross check data kontak yang sudah diinput. Jadi teman-teman kan biasanya menginput indeksnya terlebih dahulu, kemudian kontaknya kemudian, ya kan? Nah, kita cek batas minimal kontak itu kan 8 ya. Terkadang teman-teman ada yang menginput kurang dari 8. Kalau lebih tidak masalah, ya. Tapi kalau kurang, nah ini yang perlu. Cara ngeceknya bagaimana? Tadi kita ketahui indeks yang sudah kita eh, koreksi ada 166 indeks atau 166 investigasi kontak yang teman-teman input. Nah, selanjutnya kita cek, kita pilih pada filter kontak ini kita pilih angka 8 karena 8 adalah batas minimum. Nanti kalau ada indeks atau IK yang teman-teman inputnya itu dikurang kurang dari 8, maka dia tidak akan muncul. Kita coba pilih 8. Nah, kemudian kita pilih ada berapa jumlah di sini. Nah, ternyata ada, kita cek di sini ada 166 di Excel bagian bawah kanan ya, sampingnya Zoom ini. Ini ada 166 sama. Biasanya kalau kurang maka akan hilang. Kemudian caranya kita cari satu persatu. Ini memang agak susah. Kalau sudah kita kembalikan, clear filter. Saya itu tanggalnya, tanggal kegiatannya. Tadi kita temukan ada tanggal yang tertulis bulan 9. Karena sudah 3 bulan dari tanggal laporan, maka tidak boleh. Nah, sebenarnya bulan 10 juga nggak boleh, harus bulan berjalan. Tapi coba kita sesuaikan terlebih dahulu, gitu ya. Ini bulan 10, paling 10 kita cek apakah ada bulan 9. Ya, tidak ada. Tadi ada, sudah kita perbaiki, gitu ya. Lanjut kira-kira apa? Nama, nama kontak, kelamin. Coba kita cek jenis kelaminnya. Sudah terisi semua. Usianya juga harus kita cek. Biasanya ada yang akan nol. Nah, nol ini harus disesuaikan. Kalau nol minimal ada angka satu lah. Kalau bulan kita anggap usia satu begitu ya. Kemudian ada yang misalnya dalam penulisan 200 sekian dan sebagainya. Ini tadi sudah diperbaiki, sudah bersih. Selanjutnya langsung ini ke kanan terus. Nah, pilih yang dirujuk sama rujukan. Dirujuk ini adalah ketika pilih teman-teman memilih tanda ambulan pada SITK dirujuk. Sedangkan rujukan ini dia memiliki gejala atau memenuhi syarat rujuk minimal batuk atau apa. Di bawah nanti contoh kita lihat cek. Nah, di satu kontak kita coba ambil yang ada ambulannya ini. Nah, ini memenuhi syarat rujuk maka perlu kita buat, kita pilih yang ambulan ini. Nah, kalau tidak memenuhi syarat rujuk maka jangan dipilih. Maka nanti akan muncul di sini akan berbeda.
Nah, coba kita filter satu per satu. Kita hilangi, kita pilih yang satu. Dia dirujuk. Dirujuk apakah dia memenuhi syarat memenuhi rujuk? Nah, ternyata tidak. Semuanya memenuhi. Tadi ada yang nol, berarti tidak memenuhi syarat rujuk, tapi dirujuk, gitu ya. Nah, harus diperbaiki. Ini sudah diperbaiki. Kita coba satunya yang nol, tidak dirujuk. Apakah ada yang memenuhi syarat rujuk, tapi teman-teman lupa memilih rujuk? Nah, ini ternyata tidak ada. Semua sudah sesuai. Oke. Itu teman-teman, kalau sebenarnya tadi ada contoh menarik gitu ya. Tapi karena sudah diperbaiki dan videonya apa namanya kurang sempurna begitu, sehingga kita buat video ulang, tapi dengan kondisi data yang sudah diperbaiki. Tadi kami perbaiki ya, hasilnya begini. Nah ini contohnya di sini. Ini ada warna kuning. Ini contoh kita lakukan awal lagi ya. Kita hilangi blank. Oke, kuning adalah kecamatan yang kosong. Nah ini ya, kecamatan yang kosong, blank. Nah, kosong. Terus kemudian sudah kita isi, kita keterangan clear. Ya, clear kan. Setelah itu tanggal kegiatan bulan. Oke, sudah tanggal ini. Kita filter di sini. Nah, ada bulan 9. Kita pilih. Kita cari, kita perbaiki. Gitu ya. Cara mencarinya gimana? Kita pilih ID pasien, kemudian kita masukkan di SITK, dan kemudian kita perbaiki sesuai dengan permintaan ini, mana yang salah. Oke, kita klik lagi. Selanjutnya usia. Ini usia di sini umur. Ada yang ini ada yang 2024. Usianya ini atas nama Nur Aziza itu usia 2024. Berarti kan teman-teman ada kesalahan penginputan. Ini yang perlu diperbaiki. Tuh. Nah, ini tidak memenuhi satu tapi dirujuk. Kita cari di sini. Yang warna merah. Oke. Loh, ini kan berbeda tuh. Ini dirujuk tapi tidak memenuhi satu rujuk. Maka caranya kita pilih ID pasien kes, kita cari nama ini, kemudian kita perbaiki dari CTK. Oke, baik teman-teman. Saya rasa cukup, nanti kalau ada yang dipertanyakan bisa kita sharing lebih lanjut di grup yang akan kita share di YouTube saya. Terima kasih. Bye.